Halo guys, masih bersama gue Denny. Kali ini gue mau sharing tentang gimana sih create project dengan Flutter Hyper Extension. Oke. Jadi pertama-tama itu teman-teman bikin dulu foldernya seperti ini. Masuk ke foldernya, ketik Flutter Create seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nanti kalau sudah di-create, ketik kode titik. Nah ini perlu dilakukan ya. Kenapa? Karena Flutter Hyper Extension nggak bekerja kalau kita nggak lagi buka project Flutter. Nanti setelah kebuka projectnya tunggu beberapa saat, 5 detik. Oke, buka ini, buka yang icon naganya. Teman-teman masuk ke project template di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya sih yang terjadi itu ngeklon ya, ngeklon ke GitHub dengan template gitu. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman mau pakai set state, get x atau repair pod bebas. Oke. Di sini misalnya gue pakai yang apa ya? Misalnya gue pakai yang blank, yang biasa aja, yang blank. Oke, kita klik. eh, Nah, di sini kita perlu mengkonfirmasi ya di pojok kanan bawah, klik yes. Oke, nah ini yang terjadi sebenarnya ngeklon sih, ngeklon ya, ngeklon lalu di apa dipindahin ke dalam sini, ke dalam directory project yang kita buka. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini tuh ada file config.json. Oke. Nah, ini tuh untuk apa sih? Ini untuk mengenerate modul, teman-teman. Oke. Gimana cara mengenerate-nya? Contohnya gini, teman-teman misalnya mau bikin fitur login ya. Fitur login lalu ada dashboard-nya. Ada login, ada dashboard seperti itu. Oke. Nah, ini ketika teman-teman tulis seperti ini, lalu teman-teman klik install module di bawah atau tekan Alt T, tekan Alt T, nah, nanti dia akan mengenerate modul. Nah, seperti ini. Oke, isinya apa? Isinya ada view, ada controller, ada widget. Seperti itu. Oke. Nah, eh, setelah dibuka, teman-teman masuk ke main.dart. Nah, di sini teman-teman perlu setting ya. Default, halaman defaultnya tuh mau diarahkan kemana, kayak gitu. Nah, karena kita di sini udah bikin login, contohnya di sini login. Nah, ini kan ada nama view-nya. Namanya itu login view. Oke, so kita setting ke login view seperti ini. Oke, importnya agak delay. Untuk importnya bebas ya, mau yang di atas atau yang core.dart juga boleh, sama aja. Seperti itu. Setelah ini ya udah tinggal dijalankan projectnya, tinggal dijalankan. Di sini gue pengen ngejalanin di Windows aja. Kita jalankan di Windows, kita buat kiri kanan. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu beberapa saat. Mungkin sambil menunggu gini, dia itu ketika teman-teman men-generate modul, dia itu kan ada view sama controllernya. Oke, ingat aja seperti ini. Ketika teman-teman pengen edit UI-nya, teman-teman ubah di dalam view. Tetapi ketika teman-teman pengen nambahin bisnis logic terhadap view-nya, itu teman-teman bikin di controller. Kayak gitu sih. Oke. State management maininnya di controller. Oke. Kayak gitu sih. Dan best practice-nya sih sebenarnya ketika teman-teman udah pakai MVC seperti ini, oke, teman-teman nggak boleh mengupdate state dari view, itu nggak boleh ya sebenarnya, karena jadi nggak ini aja sih, kurang tepat aja gitu penggunaannya, penggunaan arsitekturnya seperti itu. Nah ini mungkin kita kita coba bikin yang sederhana dulu. Kita coba bikin counter ya. Kita coba bikin counter, oke. Ketika bikin counter, nah eh, ini tuh sebenarnya ini sih, ini sebenarnya apa ya? Stateful, widget stateful tapi udah dipisahin gitu, apa state-nya. State-nya itu kita pisahin ke dalam sini. Nah gitu. Jadi ini tuh sebenarnya stateful widget biasa yang biasa teman-teman pakai, tapi udah dipisah kodenya gitu antara state-nya sama stateful widget-nya gitu. Nah kenapa dipisah? Supaya teman-teman lebih fokus ngodingnya gitu. Jadi kalau mau ngoding UI yang di sebelah kiri aja nih di view-nya. Tapi kalau terkait dengan state, teman-teman update di login controller. Seperti itu sih, oke? Contohnya nih mau bikin counter ya, mau bikin counter, kita bikin counter di sini. Counternya defaultnya 0, oke. Lalu gua bikin di sini textbox kita bikin seperti ini. Jadi kita bikin teks, kita kita ini ya, kita isi dengan counter seperti ini, oke. Kita save, nah ini kan 0 ya. Lalu saya di sini di bawah sini menambahkan button, oke, button add. Nah seperti ini, oke. Jadi saya pengen buat ketika diklik, oke, dia itu bertambah gitu. Sebenarnya teman-teman bisa
mengupdate di sini. Bisa aja sih sebenarnya kayak gini ya. CO set state ya. Nah, sebenarnya bisa 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 aja sih bikin seperti ini ya. Tapi ini nggak bukan best practice gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman bikin di sini, ini tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak semacam teman-teman itu mengupdate state tapi lewat lewat ini, lewat view gitu. Nah itu kurang bagus ya. Jadi yang bagus itu seperti ini sebenarnya. Update counter, counter plus plus, oke. Baru di set state. Nah, yang bagus ini seperti ini, oke. Makanya itu kita pindahin kodenya. Yang ini kita pindah ke kanan, oke. Lalu di sini ngapain bang gitu? Di sini tinggal panggil aja update counternya seperti ini, oke. Nah, seperti itu. Best practice-nya seperti itu ya. Jadi dipisah. Nah, kenapa sih dipisah gitu? Gini teman-teman. Jadi nanti kalau suatu waktu teman-teman pengen maintain si login view ini gitu, teman-teman pengen tahu apa sih yang terjadi di login view, teman-teman nggak repot nih ngelihat ngelihat apa yang terjadi dalam login view, teman-teman tinggal buka login controllernya. Nah, teman-teman bisa track isunya di sini gitu. Jadi dan ini pun ketika membuka controllernya teman-teman jadi tahu, oh di login view ini ada proses update counter, oh di login view ini ada counter, ada state counter yang di manage seperti itu sih. Oke. Jadi codingannya tuh lebih rapi kayak gitu sih, oke. Nah, kalau teman-teman generate template pakai Flutter Hyper Extension, oke, ini nanti apa? Kita sediain sebuah metode, oke, untuk mempersingkat penulisan set state ini. Teman-teman bisa ganti itu dengan update. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini sama aja sih. Ini sama aja ya. Pakai update sama pakai set state sama aja sih. Kenapa? Sama aja. Karena update ini isinya set state, teman-teman. Nah, ini isinya set state gitu. Sama aja ya. Sama aja seperti itu. Nah, ini udah jadi counter milik kita, oke. Diingat aja di view itu nggak boleh mengupdate state, oke, nggak boleh mengupdate state secara langsung, oke. Teman-teman ketika pengen mengupdate state itu di controller. Nah ini kalau teman-teman terapkan untuk aplikasi yang scalable sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Setidaknya teman-teman akan lebih apa ya, aplikasinya tuh akan jauh lebih gampang di maintain, kayak gitu sih, oke, seperti itu. Nah, apalagi, apalagi, mungkin sekalian gue mau sharing masalah widget nih, oke. Nah, di sini kan ada folder widget ya. Ini tuh folder apa sih? Folder buat apa gitu? Apa-apaan ini gitu. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman ngoding di Flutter, ini kan kodenya bisa panjang banget ya. Bisa panjang banget. Contohnya gini. Contohnya di sini gue bikin text field email gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti email, lalu gue bikin text field password. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kodenya panjang. Nah, untuk mempersingkat kodenya, teman-teman bisa bikin ini jadi reusable widget. Seperti itu, oke? Contohnya gini. Contohnya nih di halaman login, karena gue ngerasa ini kayaknya kodenya kepanjangan nih, kode untuk email gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Email, email field, email ya email field lah misal. Email field seperti ini. Oke. Lalu gue bikin stateful di sini, email field. Nah, seperti ini. Oke, good. Kita paste kodenya. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalau teman-teman perlu email field, tinggal dipanggil seperti ini. Nah, begitu juga dengan password field contohnya. Nah, ini kalau kalau kodenya kepanjangan ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kasus text field doang sih yang di sini kayak nggak harus ini sih, nggak harus bikin ya. Sini gua bikin password field. Nah, ini sebagai contoh doang seperti ini. Nah, ini tinggal kita panggil password field ya. Password field. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsinya folder widget di sini. Intinya nanti kalau teman-teman ngerasa kodenya teman-teman ini udah kepanjangan gitu, udah lebih dari 100 atau udah lebih dari 200 gitu ya, udah agak repot membacanya, teman-teman bisa apa ya, bisa pisahin kodenya menjadi reusable widget. Oke. Nah, kalau reusable widget yang di sini, ini nggak boleh dipakai di model lain gitu. Artinya ini nggak boleh dipakai di dashboard, ini nggak boleh dipakai di model lain nggak boleh. Gitu. Ini cuma boleh dipakai di modul login gitu ya. Tapi ada juga reusable widget yang boleh dipakai di semua modul gitu. Nah, itu namanya global reusable widget. Nah, gue biasanya bikinnya di sini, di set. Lalu gue bikin folder widget di sini. Oke. Contohnya nih gue bikin text field ya. Text field custom.
seperti ini. Text field dot dot. Nah, seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Gue bikin text field custom, kodenya gue kopas aja dari password field, text field. Sorry, bikinnya kayaknya pakai reusable aja ya, pakai snippet reusable. Contohnya gue namain x text field gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini gue pakai text field seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh reusable widget yang dia itu levelnya tuh global. Artinya ini boleh dipakai di mana aja. Ini boleh dipakai di modul login gitu, boleh dipakai modul dashboard gitu, bebas sih, oke. Nah, di sini gua setting dikit, gue pengen menyesuaikan labelnya, oke. Widget label, sorry, sorry, yang di atas ini value ya, bukan label. Nah, ini baru label, widget titik label, kayak gitu ya. Eh, kita lihat apa yang salah di sini. Di sini apa yang salah nih? Widget label, labelnya kita wajibin diisi. Oke, gue wajib, gue bikin wajib diisi seperti ini. Oke, good. Konstan ya, konstan kita buang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini menjadi reusable widget yang dia itu eh, global gitu. Boleh dipakai di mana aja. Nah, contoh penggunaannya di sini gue bikin di sini nih. Oke. Kita import, kita isi labelnya name, first name, first name, first name. Oke, kita panggil event on change. Nah, seperti ini. Apa yang kurang? Value-nya diwajibin. Oke, value-nya diwajibin. Kita bikin dia ini aja di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman bikin reusable widget seperti ini artinya reusable widget itu boleh dipakai secara global. Seperti itu sih. Oke. Oke. Seperti itu teman-teman tentang gimana cara create project dengan Flutter Hyper Extension. Oke. Dan tadi juga kita explore sedikit gimana cara bikin counternya. Oke. Nah, mengenai best practice yang itu ya tadi teman-teman ya. Biasain mengupdate state-nya di controller, oke? Biasain mengupdate state-nya di controller. By the way, gue juga kadang-kadang masih gini sih, masih ngaco juga gitu. Kadang gue mengupdate-nya di sini juga sih, kalau lagi males ya. Itu bukan contoh yang bagus, oke? Biasain update state di dalam controller, kayak gitu sih. Itu nanti aplikasi teman-teman jadi, wah, jadi enak banget sih untuk mengupdate-nya. Kayak gitu teman-teman, oke? Oke, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih, thanks waktunya.